Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang audit internal berbasis resiko. Yang pertama, saya Diah Ratri, NIM 171600211. Yang pertama yaitu definisi AIBR atau audit internal berbasis resiko adalah metodologi yang mengaitkan kegiatan audit internal dengan kerangka pengelolaan resiko secara menyeluruh dari organisasi tersebut. Yang kedua yaitu keuntungan dan keunggulan AIBR. Dengan melaksanakan AIBR, audit internal diharapkan dapat menyimpulkan bahwa 1. Manajemen telah mengidentifikasi, menilai atau assess, dan menanggapi atau respon resiko-resiko di atas dan di bawah risk appetite. Yang kedua, tanggapan terhadap resiko sudah efektif tetapi tidak berlebihan dalam mengelola resiko yang melekat dalam ambang batas risk appetite. Yang ketiga, dalam hal resiko yang masih ada atau resiko residual tidak sejalan dengan risk appetite, ada tindakan yang diambil untuk memperbaiki situasi tersebut. Yang keempat, proses manajemen resiko termasuk efektifnya tanggapan dan tuntasnya tindakan lanjut dipantau oleh manajemen untuk memastikan proses tersebut berjalan secara efektif. Yang kelima, resiko, tanggapan, dan tindak lanjutnya dikelompokkan dan dilaporkan dengan tepat. Saya akan melanjutkan presentasi dari Diah Ratri. Implementasi AIBR. Implementasi dengan kegiatan AIBR berlangsung dalam 3 tahap. Tahap pertama, menilai risk maturity. Dapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana dewan dan manajemen menentukan, menilai, mengelola, dan memantau risiko. Gambaran ini akan memberikan petunjuk apakah catatan atau daftar risiko dapat dipercaya untuk tujuan perencanaan audit. Tahap kedua, perencanaan audit berkala. Secara berkala, umumnya setahun sekali. Tentukan penugasan asuransi dan konsulting dengan mengidentifikasi dan memberikan prioritas kepada hal-hal di mana membutuhkan asuransi, termasuk asuransi atas proses-proses manajemen risiko, pengelola risiko-risiko kunci, dan pencatatan dan pelaporan risiko. Aneka ragam risiko bisnis. Risiko merupakan ukuran seberapa besar para investor bersedia berkorban untuk memperoleh keuntungan dari investasinya. Jenis-jenis risiko. Dalam versi genetic risk disebut 10 rumpun risiko atau risk families. Yang pertama, strategic franchise risk. Yang kedua, legal compliance risk. Yang ketiga, financial reporting risk. Yang keempat, staffing organization risk. Yang kelima, credit risk. Yang keenam, insurance risk. Yang ketujuh, sovereign risk. Dan ke-8, market risk. 9, operational risk. Dan yang terakhir, sistem teknologi risk. Saya Monica Ayu Rosari. Selanjutnya saya akan menjelaskan 4 jenis-jenis risiko. Berdasarkan versi IIA, jenis-jenis risiko ada strategy risk, compliance risk, reporting risk, and operation risk. Untuk yang pertama, strategic risk. Dari segi eksternalnya, risikonya adalah change in laws and regulations, competition, change in market dynamics, industry, technology. Untuk dari segi internalnya, risikonya adalah reputation, strategic focus, customer satisfaction, and governance. Untuk yang kedua, compliance risk. Dari segi eksternalnya, terdapat risiko kontraktual, regulatory, litigation, and permits. Untuk dari segi internalnya, risikonya adalah ethics, policy, and fraud and illegal acts. Untuk yang ketiga, reporting risk. Dari segi eksternalnya, risikonya adalah dari segi accounting and financial reporting. Jadi yang kedua dari taxation-nya atau perpajakannya. Untuk dari sisi internalnya, terdapat risiko budgeting, performance measures, dan internal control and regulatory reporting. Untuk yang keempat dan yang terakhir adalah operations risk. Untuk prosesnya, risikonya terdapat pada supply chain capacity, process executions, health and human safety, business continuity, cycle time, catastrophic events, lack of product innovations. Dari segi manusianya atau people-nya, yaitu manpower supply, leadership or key employees, performance incentives,
empowerment, change readiness, and communications atau komunikasi antar sumber daya manusianya. Untuk yang dari segi finansialnya, terdapat resiko interest rates, foreign currency exchange, capacity, default, concentration, capital availability, commodity pricing, dan durations. Strategis risk, yakni resiko suatu perusahaan menjadi kurang efektif dan harus bertempur sampai tetes darah terakhir untuk mencapai tujuan perusahaan. 2. Compliance risk. Risiko kepatuhan umumnya disebabkan karena hukum dan undang-undang berubah. Seringkali dengan bertambahnya ukuran perusahaan, bertambah pula risiko kepatuhan karena adanya ketentuan perundang-undangan tambahan atau bisnis menghadapi otoritas dan regulator tambahan. 3. Operasional risk merupakan kegiatan yang tak terduga dalam kegiatan perusahaan sehari-hari, bisa berupa kegiatan teknis seperti listrik padam atau mogok kerja atau proses rusak atau berhentinya dan berjalan. Financial risk bertambah dengan uang masuk dan keluar perusahaan dan kemungkinan kerugian keuangan secara mendadak. Reputation risk, risiko reputasi bisa disebabkan oleh tuntutan atau kasus hukum yang besar atau penarik kembali produk dan peredaran publikasi negatif dan lainnya. 20 jenis risiko bisnis. 1. Risiko pesaing. 2. Risiko perekonomian. 3. Risiko operasional. 4. Risiko hukum. 5. Risiko kepatuhan. 6. Risiko strategi. 7. Risiko reputasi. 8. Risiko program. 9. Risiko proyek. 10. Risiko penemuan. 11. Risiko negara. 12. Risiko mutu. 13. Risiko untung. 14. Risiko valuta asing. 15. Risiko tingkat bunga. 16. Risiko perpajakan. 17. Risiko proses. 18. Risiko sumber daya. 19. Risiko politik. 20. Risiko musiman. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.